Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, bagaimana suasana di Melbourne pagi hari? Nampaknya hangat-hangat ini ya, nikmat sekali hari ini. Apa bagaimana Bang Nuim? Ya, ini memang terancam, tapi alhamdulillah Melbourne belum terkena Banjir ya? bagian di timur ya. Banjirnya luar biasa. Ini banjir yang terhebat sejak barangkali tahun 1960-61. Jadi kemarin ini misalnya di televisi itu ada ditunjukkan, ditayangkan bagaimana sebuah rumah yang kelihatan masih baru itu lengkap dengan garasi dan sebagainya itu hanyut dibuat air. Jadi ini ceritanya kan selalu dikatakan bahwa ada hal-hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjadi takabur, menjadi sangat sombong, sangat arogan. Tapi bukan agama Islam ya. Ini ciptaan yang terjadi disebutkan arogan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan menurunkan besi gitu. Sebab dalam Al-Qur'an itu jelas besi itu bukan dikatakan wa khalaqnal hadid, wa ja'alnal hadid, tidak. Wa anzalnal hadid, kami turunkan besi. Ini spesifiknya luar biasanya, maha luar biasanya Al-Qur'an. Karena yang lain-lain disebutkan ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, kami ciptakan kamu dan sebagainya. Tapi kalau soal besi, wa anzalnal hadid, dan telah kami turunkan besi. Kenapa? Nah, kata profesor dari Bristol University, Universitas Bristol di Inggris, dia Matthew Wilbert namanya, dia bukan Muslim, dia tidak tahu barangkali tentang Islam, cuman dia menyimpulkan bahwa sesungguhnya besi dan logam-logam ini datangnya dari langit sana. Karena bumi tidak bisa tercipta. Jadi singkat cerita, setelah besi turun dan digunakan oleh manusia untuk sesuatu yang sangat luar biasa, bikin pedang, bikin segala macam, tiba-tiba besi menjadi arogan. Allah SWT menciptakan api supaya besi lumer, jangan terlalu arogan, tapi api kemudian membakar. Allah SWT menciptakan air untuk memadamkan api, tapi air kemudian juga menjadi arogan. Dan Allah SWT menciptakan awan, air menguap. Nah, jadi itulah dia, ini sebelum menguap dia banjir dulu, dia arogan dulu melakukan banjir, nanti insya Allah akan menguap, jadi hilang arogansinya. Subhanallah. Ingat arogansi itu, ingat kapal Titanic ya Bang Nuim. Bagaimana arogansi manusia pada saat itu tidak mengindahkan peringatan-peringatan radiogram. Nah, macam makhluk hidup zaman sekarang lah, pengingat-pengingat alam maupun tanda-tanda bagaimana keadilan harus ditegakkan. Apa yang Bang Nuim lihat dari arogansi manusia di muka bumi ini, atau di mana ya? Di Indonesia pun sering sekarang arogansi terjadi. Gimana Bang Nuim? Iya, kita lihat ya bahwa arogansi ini membuat manusia itu lupa diri. Jadi beginilah, kita ambil contoh yang sangat sederhana. Sebenarnya Napoleon Bonaparte di Perancis, dia bisa menguasai Eropa. Tapi arogansinya mendorong dia untuk mencoba menaklukkan Rusia. Nah, apa boleh buat? Dia terjebak di dalam musim dingin dan lain sebagainya, akhirnya dia kewalahan. Adolf Hitler, dia begitu mudah bisa menguasai Eropa. Tapi arogansinya menuntut agar dia melakukan serangan ke Uni Soviet pada waktu itu. Akhirnya apa? Celaka dia. Karena disebabkan oleh adanya musim dingin dan lain sebagainya. Jadi arogansi ini kita lihat Jepang yang begitu hebat dalam perang Pasifik, luar biasa. Tapi ada arogansinya mendorong dia untuk melakukan pengeboman di Teluk Mutiara atau di Amerika Serikat, ya, Pearl Harbor, sehingga Amerika kemudian terjun dalam peperangan dan Jepang akhirnya kalah. Jadi semua ini menunjukkan arogansi yang sangat luar biasa, membuat manusia kehilangan akalnya, kehilangan rasionalitasnya. Makanya tidak dibolehkan kita, bahkan dalam Islam, menepuk dada pun itu tidak dianjurkan. Tepuklah bahu kamu, jangan tepuk dada kamu, karena di situ ada hati kamu, ada jantung kamu. Jadi kita itu dilarang, bahwa Tuhan itu tidak suka kepada orang-orang yang mutakabbirin. Ini yang membuat berbahaya manusia ketika dia menganggap dirinya sudah sangat luar biasa. Ya, kita lihatlah di dalam pemimpin-pemimpin kita sendiri di masa lalu yang arogansinya luar biasa, seakan-akan menganggap tidak ada yang bisa mengalahkan dia, tapi akhirnya mereka kalah dengan cara-cara yang sangat mengenaskan. Soekarno boleh dikatakan dikurung begitu saja oleh Soeharto. Soeharto akhirnya lengser
ya, kemudian dengan KKN, ya, dituduh melakukan KKN. Ini orang yang pernah dipuja-puji 1000 kali, akhirnya terjadi hal seperti itu. Jadi ingat, ya, kita mesti tetap ingat kepada Allah SWT, dan kita ini hanya makhluk yang dhaif, dan Al-Quran mengatakan kita diciptakan dhaif, kita diciptakan dalam keadaan lemah. Oleh sebab itu kita tidak boleh arogan, dan ya tentunya juga kita barangkali kalau melihat ada orang yang arogan, ya kita memberi nasihat. Dan jangan pula agama Allah yang sangat luar biasa ini disebutkan sebagai agama yang arogan. Itu tidak masuk di akal sama sekali. Tetapi begitulah, yang menyebutnya arogan itu nampaknya sampai sekarang ini bisa berleha-leha. Jadi kita lihat apakah ini semuanya nanti punya konsekuensi di masa depan. Wallahu a'lam. Insyaallah akan ada. Tapi di Australia nampaknya arogansi ini menjadi pengingat ya, dari Badan Intelijen di Australia, ASIO, ketika merubah ekstremisme Islam menjadi sebuah nama lain dalam sebuah literasi baru, bahwa orang itu kalau dituduh sesuatu bakal kejadian. Nampaknya akal berpikir lain di sana. Apa yang menyebabkan ASIO ini merubah persepsi tentang Islam ekstremis menjadi ekstremis sayap kanan itu? Silakan. Ya kan mereka melihat misalnya apa yang terjadi di Selandia Baru pertengahan bulan Maret tahun 2019. Itu siapa yang melakukan itu? Jadi ini yang masih dipertanyakan orang, misalnya di Amerika Serikat. Lebih banyak orang yang mati di Amerika Serikat karena dibunuh oleh apa yang disebutkan sebagai orang-orang sayap kanan, yang notabene adalah orang kulit putih, yang notabene bukan Muslim tetapi memeluk agama lain, tetapi mereka tidak pernah disebutkan sebagai teroris. Apapun yang mereka lakukan, mereka tidak disebutkan sebagai teroris. Tapi kalau yang sekiranya terjadi pembunuhan oleh seorang Muslim, maka itu langsung dicap sebagai terorisme. Ini tentunya menciderai rasa keadilan. Oleh sebab itu di Australia ini mereka tidak lagi ingin untuk menggunakan Islamic terrorism, Islam dan sebagainya. Mereka tidak ingin mengait-ngaitkan, karena Islam itu sebenarnya kalau kita pelajari, ya kita saja yang boleh dikatakan dangkal ilmunya dalam Islam ini kita mengetahui bagaimana Allah SWT menganggap jiwa manusia itu sangat sakral, bukan jiwa Muslim, tapi jiwa manusia secara keseluruhan. Karena tidak bisa kita lupakan kenyataan di dalam Al-Quran di mana Allah SWT menggunakan istilah, dan aku ciptakan manusia dengan kedua belah tanganku. Tapi kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya selalu dikatakan hanya dengan tanganku, padahal itu dipakai dengan jamak, ya. Jadi bukan satu tangan tapi kedua belah tanganku atau itu bagaimana nilainya begitu tinggi. Oleh sebab itu di Australia ini mereka tidak ingin kemudian mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh segelintir, sangat kecil, segelintir orang-orang yang telah disesatkan atau telah diselewengkan arah perjalanannya oleh barangkali indoktrinasi yang tidak benar, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Islam, tidak mau disebutkan sebagai teroris Muslim atau Muslim teroris, tidak. Tapi disebutkan, ya itu dia, teroris orang-orang jahat dari kiri dan dari kanan itu tetap ada saja, tapi tidak disebutkan. Karena kalau dia harus menyebutkan bahwa yang melakukan terorisme itu adalah Muslim, bagaimana kalau dia melakukan itu bukan Muslim? Apakah akan disebutkan bahwa a Christian teroris, seorang teroris Kristiani? Kan tidak pernah kita dengar apapun yang terjadi seperti di Amerika Serikat. Oleh sebab itu demi keadilan, maka ASIO atau Australian Security and Intelligence Organization, dari organisasi keamanan dan intelijen Australia, David Burgess mengatakan tidak lagi menggunakan istilah-istilah itu supaya tidak mengganggu, supaya orang tidak salah paham, karena manusia ini mudah sekali digiring untuk percaya ini dan percaya itu. Kita lihatlah dimanapun di dunia ini, kadang-kadang yang hitam itu dibilang putih, dia percaya bahwa itu putih, bukan hitam, padahal matanya sudah melihat itu hitam. Jadi ini dimaksudkan untuk tidak lagi melakukan penistaan, ya, rusak, kata orang kita, susu sebelaga karena nilai setitik. Ini yang ingin dilakukan oleh ASIO atau oleh yang berkompeten di Australia ini. Karena bagaimanapun di Australia ini Hizbut Tahrir masih hidup, masih saja bergentayangan, tidak ada larangan untuk Hizbut Tahrir. Selagi mereka tidak melakukan kekerasan, silakan mau bergerak
Ya, silakan mau mengusung ideologi apapun itu terserah kepada mereka. Dan tidak dilarang supaya diketahui bahwa Hizbut Tahrir masih ada di Australia ini. Iya, iya. Tapi FPI nggak ada di sana, itu masalah. Tapi apa nih ya? Masih masalah arogansi. Ini entah belajar dari mana ini masyarakat Indonesia ini. Di Serpong, Bang Nuim ya, ada Yayasan Pendidikan Seledio. Kalau nggak salah F ini salah satu pemilik, tak gimana ya. Itu melakukan penyiksaan. Kan ini pandemik, banyak kucing-kucing liar ya di komplek, di kampung mana ya. Ada komplek yang menyediakan makanan kucing, tapi dia ini menyiksa khusus buat kucing tanpa siksa, kata. Diinjak untuk napasnya berhenti. Kalau di Australia itu macam gimana, Bang Dim, kalau orang melakukan pada binatang macam gini? Nah, apa yang Bang Dim bisa? Tidak bisa, tidak bisa. Kekejaman terhadap di sini ini menariknya begini. Nah, ini kalau boleh cerita sedikit. Ya, boleh, Pak. Di Australia ini karena meniru Inggris, ada apa yang dinamakan Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Jadi suatu himpunan kerajaan mencegah kekejaman terhadap binatang. Binatang apa saja. Tidak boleh, tidak boleh. Nah, menariknya begini. Ini organisasi yang besar sekali. Dan mereka mendapatkan dukungan dari berbagai orang. Banyak orang yang memberikan sumbangan dan lain sebagainya. Istilah Inggrisnya RSPCA. Nah, itulah dia, Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Mencegah kekejaman, kebuasan terhadap binatang. Nah, menariknya begini. Oleh penulis yang sangat luar biasa. Dia berasal dari Amerika Serikat dan dia bukan Muslim. Nah, dia banyak menulis buku-buku yang cerita fiksi yang menarik dan ada yang sudah difilmkan dan lain sebagainya. Dia menceritakan bahwa Islam ini adalah agama yang disalahpahami. Lalu dia ceritakan antara lain tentang Islam. Pada suatu kali katanya, dan dia bukan Muslim. Pada suatu kali Rasulullah SAW melihat seorang badui, katanya, menarik keledainya. Lalu Rasulullah bertanya, "Hai fulan, mau kau bawa kemana keledai itu?" Lalu si fulan mengatakan, "Ini," katanya, "supaya di kening keledai ini nanti diberikan api, besi panas, ditempelkan ke keningnya supaya orang tahu ini keledai aku." Rasulullah mengatakan, "Kenapa mesti kau lakukan di muka keledai itu? Karena itu adalah bagian yang paling peka dari binatang itu. Kenapa kamu tidak di punggungnya? Di sana lebih banyak lemak dan lebih banyak daging supaya tidak terlalu menyakiti." Nah, ini kata pengarang Amerika yang hebat itu. Ini adalah asal usul dari The Royal Society for Prevention of Cruelty to Animals. Jadi asal usulnya itu dari ajaran Rasulullah, artinya dari ajaran Islam. Nah, karena Rasulullah juga menggunakan kucing sebagai metafora yang mengatakan perempuan itu akan masuk neraka. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia mengurung kucingnya, anak kucingnya di dalam kamar, tidak diberi makan, tidak diberi. Jadi sekadar kucing saja pun nyawanya punya nilai yang begitu tinggi. Ketika kita akan menyembelih hewan, kita disuruh menyembelih hewan dengan pisau yang sangat tajam supaya sakitnya tidak seberapa. Bahkan mengasah pisau di depan hewan yang akan kita sembelih pun adalah perbuatan yang tidak terpuji dan dianggap sebagai perbuatan yang bisa mendatangkan dosa. Karena kita telah tidak perlu, ya, secara tidak perlu menakut-nakuti binatang tadi. Jadi di Australia ini diterapkan, tapi barangkali tidak banyak yang mengetahui asal usul penjagaan atau cara-cara mengasihi, mencintai, menghargai seekor binatang, seekor hewan itu berasal usul dari ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi apa boleh buat? Ada yang menganggap itu arogan, katanya, kok berani-berani ngelarang orang. Saya mau ngecap di depan, di mukanya, dapat itu urusan saya, kok mesti disuruh di belakangnya. Nah, itulah dia asal usul daripada apa yang sekarang dikenal di Australia sebagai Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, yaitu himpunan pencegahan kekejaman terhadap binatang. Tidak dibolehkan. Kalau di Australia itu bisa nanti kita dihukum dan bisa dihukum, diganjar dengan berat oleh pengadilan. Ngomong soal pengadilan, Bang Lim. Kalau di Australia itu bagaimana pengadilan itu bisa pakai apa itu melalui Zoom atau elektronik atau bagaimana, Bang Lim, melihat
kejadian baru-baru ini terhadap Habib Rizik dan proses peradilan yang terjadi. Gimana Bang Nui? Iya, karena ada kepincangannya dalam proses Habib Rizik ini. Ada kepincangan karena ini bukan saja dilakukan oleh Habib Rizik. Bahkan ada seorang anggota DPR kabarnya yang menyebar sampai berapa ribu undangan untuk pernikahan anaknya. Nah, ini juga suatu perbuatan yang ya sebenarnya kalaupun tidak sama tapi mirip seperti yang terjadi dengan Habib Rizik. Cuma Habib Rizik itu ada spontanitas. Dan ini juga terjadi ketika Presiden Jokowi berada di Maumere. Tapi kenapa satu undang-undang, satu hukum berlaku untuk si Polan, tapi tidak berlaku untuk si Anu? Nah, ini yang membuat jadi banyak orang yang bahkan barangkali tidak menjadi anggota Habib Rizik, tidak juga mengaguminya apa, cuman tapi rasa kemanusiaannya terusik karena kok hukum bisa membeda-bedakan meskipun oleh pengarang Inggris yang bernama Charles Dickens dikatakan hukum itu laksana keledai. Artinya hukum itu ya tidak barangkali di hukum manusia yang dia maksudkan. Jadi dalam hal ini kalau Habib Rizik dikatakan telah melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum dan dia sudah membayar denda, bagaimana dengan misalnya anggota DPR ini yang menyelenggarakan pernikahan? Bagaimana dengan waktu diadakan misalnya kampanye pilkada dan lain sebagainya, pemilu baru lalu? Bagaimana dengan apa yang terjadi dengan Presiden Jokowi? Apakah seorang presiden boleh melanggar hukum? Rasanya tidak, karena semua orang sama di depan atau di mata hukum. Jadi yang terjadi dengan sistem yang sekarang ini nampaknya terlalu dipaksakan karena ada pengadilan-pengadilan lain mengenai korupsi dan lain sebagainya yang tidak memerlukan apa yang disebutkan sebagai Zoom atau online dan tidak. Kenapa dibuat pengecualian ini? Jadi mencederai rasa keadilan orang. Ini yang barangkali perlu dipertimbangkan. Karena majelis hakim punya hak dalam hal ini. Bukan pemerintah ya. Karena kita konon percaya pada demokrasi yang terdiri dari trias politika. Yaitu termasuk keadilan, kemudian eksekusi, dan juga perwakilan. Jadi barangkali di sini hakim nanti bisa melakukan sesuatu untuk mengubah semua ini. Karena tidak begitu mengkhawatirkan kalau kita memang memasang jarak, menjaga jarak. Kenapa tidak diadili secara langsung? Karena dengan demikian itu lebih berhadapan tatap muka. Sekolah saja bisa berhadapan tatap muka. Kenapa pengadilan tidak? Jadi jangan sampai seakan-akan terlalu dibuat-buat. Ya memang itu akan menjadi sandiwara dunia, entah bagaimana ini kisah berakhirnya. Tapi sandiwara yang paling tragis Bang Nuim, kita pergi jauh jalan-jalan kita ke Yaman dan Syria. Hari-hari ini merangsek lagi COVID, tapi di tengah itu dar-der-dor antara Saudi dan koalisinya terhadap Yaman ini makin sengit saja mencapai ma'arif hari-hari ini. Apa yang terjadi Bang Nuim melihat peta dari Timur Tengah ini? Kok negeri yang Rasulullah sebut Syam dan Yaman ini menjadi fokus pergolakan? Bagaimana Bang Nuim? Itu kan satu teori mengatakan bahwa sebenarnya asal usul orang Arab itu dari Yaman, Al-Qahtani gitu. Mereka itu adalah keturunan orang-orang Yaman, Al-Qahtani. Padahal memang kalau kita jujur, kita melihat paling tidak ya di masa lalu ketika saya masih menjadi tenaga kerja gelap, tenaga kerja Indonesia yang gelap di Arab Saudi, itu mereka sangat menganggap enteng orang Yaman. Jadi selalu dikatakan, Abu Yaman katanya. Dan karena nasyuknya itu yaitu tepung tembakau itu bukan mereka hirup melalui hidung, tapi biasanya dimasukkan ke dalam mulut dan sebagainya. Jadi mereka memang menganggap enteng. Tetapi perlakuan yang sekarang ini tidak lebih dan tidak kurang adalah apa yang disebutkan sebagai peperangan proksi. Proksi dalam hal ini Arab Saudi tidak ingin kalau Iran sampai berjaya. Dan nampaknya Iran ini kan di mata banyak orang Islam, apakah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun Syiah, ini luar biasa. Ini sebuah negara yang sedang Senin Kemis, tetapi masih bertahan terhadap gempuran yang dilakukan oleh Amerika, baik dalam bentuk embargo maupun misalnya dalam bentuk asasinasi tenaga-tenaga ahli dan sebagainya. Dan ini bagi Arab Saudi sesuatu yang sangat merupakan duri dalam daging, sangat menyakiti. Jadi ini perlu dihabisi. Dan di Yaman ini mereka menganggap bahwa memang
ini adalah karena dukungan Iran yang sangat luar biasa. Houthi itu tidak bisa dikalahkan. Dan Arab Saudi ingin menunjukkan kepada terutama dunia Arab di Timur Tengah bahwa Arab Saudi mampu untuk melakukan paling tidak ya menaklukkan Houthi yang didukung oleh Iran. Mesti Iran selalu mengatakan kami tidak punya sangkut paut dengan itu. Sama dengan yang terjadi juga di Suriah. Ya, ini kita melihat sebenarnya ini adalah pertarungan. Ini adalah suatu syahwat dari Arab Saudi yang sebenarnya ingin, apalagi sekarang ini Arab Saudi mengaku dirinya sebagai negara Arab di mana penduduknya paling bahagia di dunia. Setelah dilakukan penelitian oleh pihak internasional yang mengatakan bahwa manusia yang paling bahagia di dunia ini tinggal di Finlandia. Ya, kalau di daerah Pasifik ini tentunya termasuk Selandia Baru dan Australia dianggap rakyatnya paling bahagia. Dan Arab Saudi di dunia Arab itu katanya paling bahagia. Nah, mereka tidak ingin melihat. Ini hanya murni karena syahwat kebencian terhadap Iran itu. Karena apa? Mereka bisa menggunakan ini terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengatakan itu dia orang Syiah. Nah, padahal kalau mereka dibiarkan, dibolehkan untuk haji, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa orang Syiah bukan Muslim? Kalau mereka bukan Muslim, jangan beri mereka izin untuk melakukan haji. Kan begitu. Bukan karena saya simpati atau tidak. Ini hanya soal keadilan. Dan itulah menyebabkan bahwa tidak akan henti-hentinya walaupun Biden sudah memberi isyarat supaya semua ini dihentikan. Jangan sampai terjadi. Karena sudah jutaan orang di Yaman itu yang betul-betul hidupnya betul-betul sana kerakap dihimpit batu, ya, hidup segan mati tak mau. Tapi apa boleh buat? Ini untuk menunjukkan dahulu ada semacam koalisi antara Arab Saudi dengan Mesir untuk menghadapi Yaman. Sekarang ini nampaknya Arab Saudi dan diam-diam juga masih ada beberapa negara lain dari Uni Emirat Arab itu yang ikut membantu, dan mereka memang tidak suka melihat bahwa pengaruh Iran di Yaman itu nampaknya tidak juga bisa dihabiskan, tidak bisa dimusnahkan. Ya, luar biasa ini negeri. Bang Nuim, nampaknya kita ini ya sebentar lagi kan memasuki bulan Ramadan, Bang Nuim. Ini bulan Sya'ban. Apa kesibukan Bang Nuim ini? Apakah Ramadan ini sudah divaksin Bang Nuim di Australia? Pakai tidak kebagian, harusnya hari ini. Harusnya hari ini, tapi begitu saya masuk ke online tuh memesan tempat, tidak, karena di sini ada 1.000 praktek kedokteran. Jadi tempat dokter praktek, termasuk tempat dokter yang praktek di tempat saya kira-kira 2 kilometer dari rumah, jadi jalan kaki juga bisa. Tapi waktu saya ingin memesan tempat, dikatakan maaf, sudah penuh, barangkali harus menunggu sampai bulan depan, jadi bulan April menjelang bulan Ramadan. Jadi masih belum, tapi sudah dimulai. Sudah dimulai. Terutama istilahnya itu mereka yang masuk dalam kelompok 1B. 1B itu termasuk orang-orang yang sudah berusia di atas 70 tahun. Jadi bukan hanya petugas-petugas kesehatan, tapi ya saya menjelang 83 dan terpaksa menunggu sampai bulan depan barangkali, insya Allah. Ya, tapi mudah-mudahan masih akan dapat kesempatan untuk diberikan vaksinasi supaya kita mencegah, karena seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW, semua penyakit itu ada obatnya kecuali ya tua dan mati. Jadi mudah-mudahan masih dapat kesempatan nanti untuk bisa divaksinasi dalam waktu dekat. Nah, kegiatan lain ya kita mengharapkan masih dapat menikmati Syahrul Ramadan yang kabarnya akan jatuh pada sekitar 12 atau 13 atau 14 April. Wallahu a'lam. Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 13 April, tapi karena kita mengikuti Ru'yatul Hilal, maka kita menunggu bagaimana nanti instruksi para imam di Australia ini. Ya, masih ada waktu Bang Nuim, 83 tahun luar biasa. Apakah Bang Nuim ini berharap mengikuti pemilu lagi di 2024 mendatang? Karena survei ini sudah mulai ramai nih Bang Nuim, masih jauh tapi orang-orang muda ini sudah mulai dilirik. Apa yang Bang Nuim lihat dari ada 3 tokoh yang menjadi sorotan sekarang ini? Gimana Bang Nuim? Iya, begini, sebenarnya banyak yang sekarang ini kan mulai bicara mengenai 3 periode. Nah, itu. Yang pertama, kalau tidak salah melemparkan ide 3 periode ini adalah Puan Maharani. Ada yang mengatakan, tidak mungkin
Jokowi sudah mengatakan tidak akan dia melanggar undang-undang dan sebagainya. 2 periode sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 45. Tapi kan bukan satu jalan ke Roma istilahnya, banyak jalan. Kenapa tidak misalnya meniru apa yang pernah dilakukan oleh Vladimir Putin di Rusia? Waktu itu setelah dia mengambil alih dari Boris Yeltsin, Vladimir Putin dari Perdana Menteri mencalonkan diri jadi presiden. Waktu itu masa jabatan presiden di Rusia hanya 4 tahun dan seseorang boleh ikut hanya 2 kali pertarungan. Tahun 2008 selesai masa kepresidenan Putin. Tapi dia tidak habis akal. Ketika maju Dmitry Medvedev, dia menjadi Perdana Menteri Putin. Tapi Medvedev tidak mau 2 kali. Baru sekali jadi presiden, dia mengundurkan diri. Sementara itu Putin sudah berhak lagi, karena 4 tahun sudah berlalu, dia berhak untuk tampil. Maka dia pun tampil lagi dan dia menang. Dan setelah itu masa jabatan presiden di Rusia ditambah menjadi 6 tahun. Dan seseorang hanya boleh 2 kali 6 tahun. Tapi nampaknya dia akan berusaha dengan referendum dan lain sebagainya membuka atau menghapuskan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar sehingga dia bisa terus mengajukan diri sebagai presiden sampai tahun 2036. Itu ceritanya. Nah, kalau kita tarik ini ke Indonesia, sebagaimana yang sudah ada diusulkan oleh misalnya Rocky Gerung, apakah tidak mungkin nanti Megawati tampil sebagai calon presiden dan Jokowi sebagai calon wakil presiden dengan rasa presiden? Nah, setelah itu Megawati mundur karena terpilih, kemudian Jokowi bisa maju lagi untuk 2 kali 5 tahun lagi. Jadi kemungkinan ini ada saja, dan ini barangkali bisa dipertimbangkan juga oleh Pak Jokowi dan PDIP dan lain sebagainya. Jadi meniru sistem yang pernah terus dilakukan di Rusia ini. Putin dari presiden jadi Perdana Menteri, jadi presiden lagi, dan terusnya bisa. Dan ini barangkali dimungkinkan karena Jokowi walaupun tidak bisa nanti mencalonkan diri sebagai presiden kalau tidak diamandir ya Undang-Undang Dasar itu, maka dia bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden untuk Megawati. Kita tahu Megawati ini masih barangkali memendam atau memupuk keinginan untuk jadi presiden terpilih oleh rakyat, karena waktu dia dikalahkan oleh SBY pertama kali, dia mengatakan kepada para pendukungnya, kita sebenarnya tidak kalah, hanya kita kurang suara. Nah, sekarang ini Ibu Megawati bisa membuktikan cukup suara, maju dalam tahun 2024 sebagai calon presiden dan Jokowi sebagai calon wakil presiden. Apakah Rasil setuju? Wah, ini dia. Perlu survei sendiri ya, karena ini survei sedang bergulir luar biasa hari-hari ini. Oh, memang ya, betul. Jadi ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, ada Ridwan Kamil dan lain sebagainya. Tapi juga dipikirkan bagaimana dengan pasangan Megawati dan Jokowi. Megawati sebagai calon presiden, Jokowi calon wakil presiden. Ya, kita lihatlah sandiwara dunia macam-macam lagi. Tapi yang pasti Ramadan ini akan menjadi spesial. Entah macam Ramadan tahun lalu atau sudah berubah, karena nampaknya COVID ini masih berjalan sana sini nih di dunia. Bahkan ada versi baru macam merek mobil lah, ada varian-variannya. Apa yang Bang Nuim bisa nasihati buat pendengar Radio Silaturahim menghadapi Sya'ban dan Ramadan ke depan sebagai penutup kita pagi hari ini, Bang Nuim? Silakan, Bang Nuim. Ini suatu kesempatan. Jadi kalau dikatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan suci, bulan ke-9 diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai hidayah kepada manusia, bukan sampai di situ saja. Sekarang ini hampir di banyak majalah kesehatan itu kita baca dengan tentang nasihat-nasihat. Kalau kamu bisa, berpuasalah 2 hari dalam seminggu, 5 hari makan, 2 hari puasa. Jadi kan ada suatu riwayat yang mengatakan sebenarnya Rasulullah itu sehari makan, sehari puasa, sehari makan, sehari puasa. Nah, kemudian umat Islam banyak yang mengamalkan puasa Senin Kemis. Jadi sebenarnya ajaran Islam itu pada permukaannya kelihatan ibadah, tetapi di bawah itu ada rupanya fungsi-fungsi atau manfaat-manfaat
badaniyah, manfaat kesehatan, apakah itu salat ataukah itu puasa dan lain sebagainya. Jadi puasa ini sebenarnya adalah sesuatu yang tidak semata-mata merupakan ibadah walaupun itu tujuan utamanya, tetapi di samping itu ada juga tujuan kesehatan untuk manusia karena mengurangi gula darah, mengurangi tekanan darah. Jadi semuanya bagus. Makanya oleh sebab itu banyak katanya ulama, banyak orang-orang alim itu yang begitu selesai puasa, begitu Idul Fitri, mereka kemudian berdoa kepada Allah SWT, berikanlah aku kelanjutan hidup untuk bisa puasa di tahun berikutnya dan sebagainya. Jadi ini adalah suatu kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Ya, jadi kita betul-betul mengharapkan masih bisa melakukan puasa bulan April nanti, dan kalau bisa diberikan lagi kesempatan tahun depan dan seterusnya. Seterusnya. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Terima kasih Bang Nuim, luar biasa menjelang 83 tahun terus bermanfaat untuk orang banyak dan selalu kami doakan sehat selalu. Luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.